Dia hutang 100 juta, yang dia harus kembalikan 180 juta. Kejam nggak ini? Kejam. Ini zalim. Orang yang zalim jangan kita dekat sama mereka. Kita harus benci. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat ini rahmati oleh Allah. Mungkin antum semua yang hadir di sini sudah sering mendengar ayat tentang riba. Sudah sering mendengar hadis-hadis tentang riba. Semua antum paham, yakin saya yang hadir di sini sepakat semuanya. Cuma antum perlu ketahui, riba itu sangat kejam. Ketika antum datang ke bank, antum akan disambut dengan senyuman yang manis. Ketika antum sudah tidak mampu membayar hutang, disitulah dia menampakkan taringnya. Berapa banyak orang-orang celaka, hancur usahanya, bisnisnya, keluarganya karena riba. Antum pergi ke bank, saya pinjam uang 100 juta, berapa bunganya? 15%. 15% kan berarti 15 juta kan? 115 juta. Tabung, bayar uang, bayar uang, bayar uang. Sudah sekian tahun, wah ini sudah mau habis uang saya di bank. Ketika diperiksa, ternyata dia baru menyelesaikan bunganya saja. Baru bunganya diselesaikan. Pokoknya belum selesai. Sudah bertahun-tahun. Ternyata ada A, ada B, ada C, ada D, ada E, ada F, G. Dia hutang 100 juta, yang dia harus kembalikan 180 juta. Kejam nggak ini? Kejam. Ini zalim. Orang yang zalim jangan kita dekat sama mereka. Kita harus benci. Kalau seandainya dosa riba itu nggak berdosa, seandainya dia nggak berdosa, dengan sistem seperti ini sudah cukup kita benci. Ini zalim. Kita beli motor, sudah kita bayar 2 tahun, tinggal 5 bulan lagi, kita tidak sanggup bayar, dia ambil motor kita semuanya. Zalim nggak? Ini zalim ini seperti ini. Ini lebih kejam dari Belanda. Nah kalau kita tahu orang seperti ini, jangan kita suburkan mereka. Ini kezaliman yang sangat besar, kekejaman, imperialisme, mencekik orang. Saya ulangi kembali, kalau seandainya nggak ada dalil Allah haramkan riba, sudah cukup kita menjauh dari hal seperti itu. Apalagi Allah haramkan, apalagi azab yang akan didapatkan oleh seorang yang makan riba. Rasulullah SAW diperlihatkan seorang laki-laki yang berenang di sebuah sungai, kemudian dia menepi, dan di tepi tersebut sudah ada orang yang dia menyusun batu. Ketika dia tepi, dia buka mulutnya, dia dimasukkan batu ke dalam mulut, kemudian dia tenggelam. Dia apa? Tenggelam. Kemudian dihidupkan kembali dia menepi, terus demikian. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, ya Jibril, apa dosa orang ini sehingga Allah mengazab dia dengan azab yang begitu pedih? Kata Jibril, dulunya di dunia dia adalah pemakan riba. Ini diantara azab yang akan didapatkan oleh orang makan riba.